Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, keamanan, dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan usaha Anda itu menjadi bangkrut. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Menurut analisa bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh orang itu 80% itu terancam gagal dan gagal betul, dan hanya 20% itu yang sanggup bertahan dan berlanjut. Nah, apa saja yang membuat usaha itu menjadi bangkrut? Itu ada 4 hal yang membuat usaha itu bangkrut. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan yang matang. Jadi boleh diistilahkan kalau mau usaha itu gerusah-gerusuk, tidak dipersiapkan, tidak direncanakan dengan matang. Baik segi permodalan, baik segi usaha apa yang akan dilakukan, dan bagaimana caranya menentukan target konsumen. Ini kadang-kadang gerusah-gerusuh, bahasa Jawanya itu buru-buru, jadi tidak matang. Hanya karena melihat orang lain itu berhasil, buru-buru untuk mengikuti jejak mereka tanpa ada perhitungan yang matang. Ini menyebabkan peluang 80% itu akan bangkrut di kemudian hari. Yang kedua yaitu mengadakan ekspansi terlalu cepat. Jadi menggunakan hawa nafsu. Belum waktunya ekspansi, ini mengadakan ekspansi dalam waktu yang relatif buru-buru. Yang disebut buru-buru ya kurang lebih itu ya di bawah 3 tahun lah. Jadi kalau usaha itu sudah berjalan lancar, itu kurang lebih di atas 3 tahun itu silakan mengadakan ekspansi. Nah, kalau ekspansi itu lancar, silakan ekspansi besar-besaran. Jadi usaha itu sudah mapan, matang, kuat, itu baru mengadakan ekspansi. Yang ketiga yaitu target pemasarannya itu tidak tercapai. Banyak orang yang melakukan usaha, target penjualannya itu tidak tercapai dalam waktu yang relatif lama. Jadi karena penjualan itu targetnya tidak tercapai, sehingga keuntungan yang didapatkan itu tidak mencukupi untuk biaya operasional, baik itu untuk membayar karyawan, baik itu membayar pajak, birokrasi dan sebagainya, itu tidak mencukupi, sehingga makan atau menggunakan modal yang ada. Jadi makin lama makin susut permodalan, sehingga akan terancam itu bangkrut. Jadi kalau target penjualan itu tidak tercapai, itu harus dilakukan langkah-langkah untuk mencapai targetnya. Mungkin mengadakan promo, mengadakan evaluasi segera agar penjualan itu bisa naik kembali. Yang keempat yaitu semuanya itu dikerjakan sendirian. Pembelian dilakukan sendirian, pengelolaan dilakukan sendirian, terus di penjualan pun dilakukan sendirian. Ini akan terancam bangkrut karena tidak semua orang itu bisa 100% dari waktu ke waktu itu sehat dan mampu untuk berpikir lebih. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita tidak sehat, sakit, itu semua usahanya itu berhenti karena semuanya dikerjakan sendiri. Itu bisa diakibatkan karena merasa mampu, atau bisa diakibatkan karena tidak percaya dengan orang lain, sehingga semuanya dikerjakan sendiri. Jadi itu sebaiknya harus menggunakan pendelegasikan wewenang kepada orang lain, yaitu bagian pembelian itu diserahkan kepada orang lain, pengelolaan diserahkan orang lain, dan
penjualan pun dilakukan oleh orang lain. Apabila target penjualan itu tercapai, itu tidak ada masalah. Tetap usaha itu berjalan dengan lancar, dan insya Allah itu tetap eksis dan tetap untung. Yang kelima itu jauh dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan doa, sehingganya apa? Sehingganya Allah itu tidak bersama kita, tidak meridhoi usaha kita. Nah, apabila Anda melakukan usaha dan 4 hal itu bisa dihindari, itu jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon agar usahanya diberi kelancaran, keamanan, dan kebarokahan. Untung yang banyak, yang barokah. Demikian tadi bahasan beberapa hal yang membuat Anda itu terancam bangkrut. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain itu mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.